Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga masih semangat di sesi ketiga ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Soemarsono SHMKN. Beliau merupakan Ketua Komisi Pengawas Daerah Surabaya yang pada siang hari ini akan memandu materi mengenai penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak. Peserta PKPA yang saya hormati, ya, saya banggakan. Mohon maaf agak terlambat karena saya pakai pakaian dinas ini mesti tahu dari mana saya. Dari Manten aja. Biasanya pakai seperti itu saya. Jadi maaf ya, agak terlambat dari ujung timur sampai sini ya. Sedikit ada legal reasoningnya itu. Jadi kalau alasan advokat itu kalau ada alasannya gini enak, kalau nggak ada nanti macet itu aja termasuk salah satunya. Oke, untuk kesekian kalinya saya mengucapkan terima kasih pada Wijaya Kusuma dan Peradi karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi ajar dokumentasi hukum ya. Ini. Oke, kita mulai aja. Mungkin bisa dipadu sana, Mbak. Ini gimana? Oh ya, ya. Saya buka ini aja, saya berjalan. Saya bener, Mas. Jadi penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Bisa, Mas Yuri? Sambut. Ya. Materi ini bahkan materi dasar yang ketika saya sekolah dulu nggak ada, jujur aja. Ini ada merupakan silabus ini merupakan apa? Pembaruan untuk pembekalan bagi calon advokat. Jadi penelusuran hukum itu apa? Yaitu melakukan pencarian, ya, atau melakukan penelitian terhadap aturan hukum yang akan diterapkan berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi. Masalah ini loh, nanti hukumnya apa? Gitu ya. Jangan sampai keliru nanti kita bahas gitu ya. Terus yang kedua, setelah putusan hukum disampaikan, ini kaitannya dengan pasal 164 HIR. Kalau di luar Jawa dan Madura itu 284 RBG. Jadi pengumpulan dan pengolahan berbagai macam data untuk dipakai sebagai alat bukti, baik bukti surat maupun saksi. Jadi evidence. Jadi kalau saudara ini jadi advokat, apa buktimu? Jadi ini lain dengan kuliah. Berkali-kali saya kalau ada klien itu cerita mana buktimu. Kalau nggak ada saya sih ngomong kuliner aja lah gitu aja. Mengapa? Sebelum ini diterapkan seperti Jakarta. Jakarta diterapkan seperti kalau istilah hotel part time ya Mbak ya. Itu adalah ini jam-jaman kalau di Jakarta. 1 jam berapa kamu menghadap saya itu? Ini bagian yang sana itu bagian resepsionis ada 1 jam berapa? Saya khawatir kalau ini diterapkan mungkin saya jadi kaya di sini, tapi enggak di Surabaya enggak. Nanti kasih tahu itu. 1 jam yang jelas antara 300 sampai 500 dolar saja. Ya. Ya. Saya nggak ngajar di TK Profesi, ngajar di TK Profesi, saya mesti nggak akan ngomong ini. Anda mesti bangga dan tidak bangga kalau saya sudah ngajar advokasi. Karena senangnya di situ, yang nggak senangnya ada rambu-rambu hukum yang disepakati, di rambu etika harus ditaati. Oke ya, jadi sebagai alat bukti, apa buktinya? Nanti kita bahas berikutnya kejelasan itu. Jadi kalau tadi saya menjelaskan aturan hukum yang akan dipakai, ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini di sini nih di pasal 7 itu, ya. Kalau kita ngomong baru Pancasila, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya menjadi perda.
Ya, itu namanya undang-undang. Mungkin Anda tanya, jurisprudensi itu undang-undang, Pak? Enggak. Kalau ini loh ya, enggak. Bukan. Kalau saya yakin enggak, tidak aja. Karena undang-undang ya ini, peraturan Mahkamah Agung itu enggak. Ini enggak ada itu. Ya. Nanti kita saling diskusi ya, gitu ya. Enggak. Nanti ada kaitannya pasal-pasal yang diterapkan itu. Jadi inilah yang harus dipatuhi dan harus ditaati oleh seorang advokat. Ini loh, basic hukumnya, basic law-nya ini. Ini aturan hukumnya di sini. Pahami betul. Aturannya apa? Ya, dasarnya apa di situ. Terus kalau ini sudah selesai, maka ini dulu kalau ada teori-teori di administrasi negara atau tata usaha negara itu ada namanya teori Steuben teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Ya, Hans Kelsen ada itu basic di tingkat 1, tingkat 2, semester 1, semester 2, semester 3, 4 lah itu. Ya, Mbak, jalan Mbak. Sekarang bagaimana cara mencari studi perpustakaan? Ya, melalui internet atau media sosial. Secara ya, media sosial banyak itu, Anda lebih pandai daripada saya. Saya yang aliran lama itu media sosial dikasih tahu teman-teman, teman-teman kantor. Saya masih kalau ada saya carikan bukunya, carikan undang-undangnya yang asli atau di print. Itu saya lebih senang. Itu dia. Karena apa? Itu jelas. Nanti keliru sedikit ceritanya beda. Kalau boleh beli bukunya, kalau gitu. Itulah yang orang-orang lama itu kehati-hatian semacam ini. Oke, kalau ini sudah ada disampaikan media sosial, ada memohon informasi kepada badan publik secara tertulis. Apa alasannya? Untuk keperluan apa? Saja di BPN. Pak minta tolak gini. Pak minta alas hak di rumah di Jalan Darmo nomor 1000 itu berapa? Abungan maksimal apa? Nanti untuk ini saya terangkan ya. Di mana kalau ini di perdagangan, izin perdagangan bagaimana? Apakah sudah punya izin di dinas IMB mamanya? Apakah sudah ada izin atas pendirian rumah itu? IMB itu ada Cipta Karya ya, Mbak. Cipta Karya atau di mana? Di Surabaya itu. Ada. IMB itu sekarang menjadi dinas Cipta Karya atau di mana itu? Ya. Jadi dinas Cipta Karya IMB, ya IMB itu. Izin mendirikan bangunan, ya. Ada zoningnya, ada barangnya harus berapa meter dari garis padan, itu ada semua di sana. Ya. Itu minta izin. Mengapa saya agak ke sana? Karena ini kaitannya dengan IMB itu. Kalau rumah Anda itu di sini ada bangunan, ya, apakah bangunan itu ada izinnya? Itu kaitannya kalau ini ambruk, tempat Anda ambles, di sini ada bisa gugat. Kalau nggak ada izinnya, dipermasalahkan rumah yang mendatangkan rumah Anda berretak atau ambles dan sebagainya. Termasuk juga apakah Anda mendirikan bangunan itu ada izinnya. Ini problem solving yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua menyebut secara tertulis menyebutkan tentang apa? Korbannya untuk apa? Nah, kalau ini untuk keperluan mengajukan gugatan, lah kita sampaikan di pengadilan juga bisa. Pengadilan juga bisa. Contoh saya sudah ambil ada perkara pilot, ada sita pilot, terus akhirnya dijual oleh kurator. Ya, Pak Arianto yang ahlinya itu kurator itu. Kurator itu menjual, nanti ada kita pembeli ya sebagai pembeli barang-barang yang objek kepailitan itu. Ya kita dapat lihat kalau kita belum dapat itu, kita bisa minta. Saya sebagai pembeli ini mana jumlahnya uangnya itu dan sebagainya di sana itu. Bisa itu minta kepada kalau Surabaya itu kalau di Jawa Timur di Surabaya ada ini pengadilan niaga di sini. Ya setiap provinsi ada pengadilan niaga termasuk Surabaya. Bisa minta di sana. Dan mesti diberi. Dulu enggak. Ya. Tapi orang itu siapa? Sebagai pembeli lelang. Boleh. Ya. Termasuk pembeli lelang atas lelang eksekusi. Boleh itu minta. Ya. Nah, sekarang untuk apa dan sebagainya, tapi ini mengalami kendala, terus Mbak lanjut, mengalami kendala berkaitan dengan adanya
ini. Terus Bang, ya. Terus sebentar. Jadi ini bagaimana kalau lembaga publik itu tidak mau memberikan, ini sanksinya di pasal 2 ya, itu ada sanksi administrasi dan aksi untuk pidana juga ada. Kita minta itu. Lanjut Mbak. Di mana mengajukan itu? Di Komisi Informasi atau di pengadilan. Ya, bisa mengajukan itu. Mengajukan gugatan kepada badan publik yang tidak mau menerbitkan besiking atau surat keputusan yang sudah diberikan. Contoh dinas koperasi, apakah betul koperasi ini sudah berbadan hukum? Tidak, bisa kita di sana. Jadi koperasi itu kalau berbadan hukum itu kalau di tingkat kabupaten koperasi itu anggotanya, maka cukup diberikan keabsahannya oleh dinas koperasi pemerintah daerah setempat, kabupaten atau kota. Tetapi kalau ini anggotanya itu bukan di Surabaya atau Raja satunya di Sidoarjo, ini izin di mana? Izin dari Dinas Koperasi Jawa Timur. Kita bisa minta di situ. Ya sekarang yang rame-rame Undang-Undang nomor 12 tahun nomor 25 tahun 92 itu, ya. Ya. Jadi bisa diajukan itu peraturannya sudah di Mahkamah Agung, bisa Anda cari dan sebagainya. Jadi akan diajukan gugatan di pengadilan. Yang berikutnya, sekarang perkara bagaimana? Perkara itu saya tak minta catatan sebentar aja. Jadi kalau gugatan perkara di pengadilan ada 2, volunteer dan kontensiusa. Volunteer itu apa? Ini permohonan. Ya, permohonan ya. Permohonan apa? Ganti nama. Boleh? Ya. Kalau namanya Sutinah, karena sering sakit-sakitan diganti Sutini bisa. Gitu ya. Bentar Mbak ya, bentar. Dan Mbak, aplikasikan aja. Ya. Bisa dimatikan, bisa di silent, Mbak, silent Mbak, coba Mbak, daripada bingung. Jadi volunteer itu mengajukan gugatan, mengajukan permohonan. Nama di KTP yang gampang ini. M. Rahmat. Ya. Muhammad Rahmat. Ya. Di KTP M. Rahmat, di ijazah Muhammad Rahmat, di paspor Muhammad Rahmat. Nama itu kan maksudnya sama. Ya. Maksudnya sama. Tapi kalau ini diperpanjang paspor, nggak akan mungkin dapat. Nggak mungkin. Kita bagaimana? Kita mengajukan di situ. Mengajukan nama M. Rahmat, nama Muhammad Rahmat, sama Muhammad Rahmat adalah ini orangnya. Nggak ada yang lain. Ya. Boleh diajukan semacam itu. Itu adalah lembaga paspor itu menginginkan semacam itu. Ya. Termasuk sekarang kalau gonta-ganti jalan ya Mbak ya. Bingung itu seleranya bupati itu macam-macam. Saya contoh di Madiun. Madiun itu namanya Caruban sudah terkenal sudah saya kecil sampai sekarang. Sampai mbah-mbah saya dulu Caruban. Tapi sekarang diganti Mejayan. Ya yang Madiun Jawa rumahnya. Itu Mejayan. Kalau gitu paspornya gimana? Inilah problem solvingnya. Ya. Dulu diganti namanya nama kerajaan. Diganti. Lah jangan ini. Nama pahlawan saja. Yaitu. Ini yang menjadi problem juga ini tugas sebenarnya kalau kita nggak apa-apa. Kita alhamdulillah dapat rezeki dan ini bisa diajukan ini aja lah. Ambil hikmahnya. Ya berbeda dengan ada lagi kontensiosa. Ini ada gugatan. Gugatan ini ada pihak. Ya, oke. Jadi kalau ini volunteer, putusannya itu apa? Putusannya adalah deklaratif, menetapkan bahwa nama Muhammad Ali, M. Ali, Moh Ali atau Moh Rahman itu adalah satu orangnya ya ini.
Itu dipakai untuk perbaikan perpanjangan paspor di Kementerian Kehakiman itu bisa. Pakai ini aja juga cukup. Dan itu kalau saya ngomong duit, apa duit itu Mbak? Dapat duit itu, ya. Berapa? Anda ganteng-ganteng pinter gini ya banyak aja dolar aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, menentukan dolar aja lah. Udah waktunya itu advokat harus menetapkan diri itu. Ya. Bagaimana kalau kondemnator? Kondemnator adalah menyatakan bahwa kalau ini adalah sifatnya pernyataan tanah ini adalah milik saya. Ya, itu ada juga konstitutif menyatakan bahwa tergugat melakukan pelanggaran hukum dan menyerahkan tanah dan itu kepada saya. Itu adalah sifatnya menghukum. Jadi ketentuannya adalah ada dalam 3 elemen yang ada di situ. Antara lain aja ini. Ada putusan kontradiktor, menghadap dan sebagainya itu, tapi yang penting 3 itu aja. Jadi mengapa saya sebutkan ini? Karena apa? Di YouTube itu saya pernah ditelepon klien saya, itu advokat muda itu. Saya tuh nggak bisa. Buktinya perkara saya itu nggak bisa dieksekusi pengadilan. Saya mati. Dikirim ke saya. Pak Joko, apakah Bapak masih yakin dengan pengadilan? Iya. Kapan Anda ke saya? Saya suruh datang ke Surabaya, saya ngomong, mana putusannya? Putusan ini nggak bisa. Tidak ada dia melanggar hukum, tanah milik saya. Tidak ada. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah itu pada saya. Tapi tanah sudah pacaran Mbak Cantik ini. Gimana? Nggak bisa. Ya enggak? Ini nyalakan pengadilan advokat itu. Saya nangis itu aja. Cuma tuh gini kan menambah beban dosa loh gitu. Ya. Yang jelas ya advokat itu sendiri. Bagaimana konkretnya? Menghukum tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan baik. Itu kurang yang menyerahkan kepada pihak ketiga. Ini, itu nyalakan pengadilan advokat itu. Gak nangis tuh Anda gitu. Tapi bukan alumni sinilah udah jamin. Ya, tuh. Ini yang ini saya tegaskan di sini aja. Harus teliti. Kalau kita ngomong ini kode etik, malpraktek dia. Ya, itu malpraktek Mbak. Tapi saya nggak kacari itu ya, tapi nggak apa-apa. Udah sedikit aja saya dulu. Oke Mbak, lanjut. Ya udah. Jadi ini sudah mengangkut itu. Jadi tujuannya gugatan endingnya di sana tadi putusan. Jadi apa yang harus dipenuhi seorang advokat untuk menjalankan tugas profesi sebagai advokat dalam perkara sipil, perkara perdata? Surat kuasa. Surat kuasa. Ya itu diatur 1792 itu sampai 18 berapa itu. Ya. Ada surat kuasa itu ada di pasal 123 HIR. Ya. Tapi kita terikat dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 19. Terikat itu mengapa? Khusus, sifat khususnya apa? Surat kuasa ada umum, ada khusus. Khusus untuk apa? Khususnya gugatan perceraian nanti dibuat untuk macam-macam nggak bisa. Mengadakan gugatan perceraian. Nanti minta gono gini di situ nggak bisa. Ya. Itu overlapping kalau itu ya. Kalau bahasa bulannya itu offside, betul ya? Nah itulah. Mbak ini semuanya. Perempuan mengerti bal itu istimewa. Jadi itu di sana nggak boleh itu. Anda melebihi kapasitasnya sebagai penerima kuasa. Eksepsi masuk. Itu ya. Itu jadi di sana itu kekhususan dalam kuasa demikian ini. Ya. Somasi dikarmi surat biasa. Saya sampaikan lagi, jangan sekali-sekali mensomasi orang itu mensumir. Itu hanya 3 hari. 1 kali 24 jam nggak bisa. Itu akan saya lakukan tindakan hukum. Kalah polisi. Tidak? Polisi saja 3 hari. Ya, 3 hari. Itulah. Ya. Itu pun kalau nggak ada bisa dipanggil kembali. Iya. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh 3 itu. Pengadilan juga gitu. 3 boleh dari 3 hari. 3 hari pas hari Minggu bukan dari kerja. Pas pray ini panjang itu bukan dari kerja. Itu ya. Idealnya berapa? Ya 1 minggu atau 8 hari lah.
Idealnya gitu. 8 hari setelah surat ini saudara harus ini itu yang etikanya itu enak lah ya. Enak itu. Dapat melalui media ya. Media boleh, tapi hati-hati sekali ya. Yang baik terutama yang santun ya. Advokat yang santun. Jadi yang sama-sama ngomong enaknya aja, itu ngomong hukum itu aja. Kalau nggak bisa menjawab, kalau nggak bisa memenuhi, kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah lebih manis, ya. Nggak iso awas kon. Itu kan nggak jangan itu. Jadi sekarang materi gugatan. Gugatan itu sebenarnya ada, kalau saya yang intinya sebenarnya ada dua yang umum itu perbuatan melanggar hukum, ya. Bangun hukumnya ada dua, perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, oleh person, ya, atau oleh person, dan oleh badan hukum publik atau oleh penguasa, yang dikenal dengan onreh maktah overhead, tambah overnya kalau penguasa. Tapi ini sudah ada Perma nomor 2 tahun 19, ya. Terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. Ini jalurnya bukan di peradilan sipil, di peradilan umum, tapi di pengadilan tata usaha negara sepanjang produk hukumnya itu adalah berupa besiking. Ya, besiking. Besiking itu keputusan, ya, keputusan. Dari mana? Dari lembaga publik. Sertifikat pembatalan di sana sudah bisa harus dialihkan di sana. Ya. Kalau onreh maktah sudah jelas itu oleh person dan reh person. Ya. Tapi kalau ini teraja utamaja tahu-tahu melakukan pembongkaran tanpa izin dan sebagainya, bongkar itu aja. Ya, ya kita bisa mengungkap bahwa itu perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Ya, itu boleh. Gitu. Saya didekati Mbak Cantik ini saya malah membela wanita kayaknya itu ya. Mbak ya. tak bela nih Mbak, tak bela laki perempuan ini nggak ada yang bela itu Mbak. Kalau nanti saya macung wali kota perempuan, soalnya ngobrol saya Mbak ya. Guru ini. Jadi gini, Anda tahu alimentasi? Alimentasi itu hak untuk memperoleh tunjangan apa semacam nafkah dari seorang suami boleh diajukan. AB kawin, istri gak seneng saya, tambah jelek atau tambah itu laki kawin lagi dengan gadis yang lebih cantik. Ini hati-hati laki-laki ini. Kalau datang saya, anak saya, oh ini tak intim itu. Artinya apa? Anda itu berisiko, harus ada menanggung uang nafkah pada istri yang ditinggal itu. Kalau pegawai negeri ada itu sepertiga anak, sepertiga istri, sepertiga suami. Kalau pegawai yang biasa enggak belum. Tapi itu upayakan ke sana. Ya, itu. Boleh itu. Coba laki-laki cuma enggak seperti itu Mbak, sewenang-wenang dan sebagainya Mbak. Ya, lakukan itu. Gugatan Mbak. Saya menjadi fasilitas benar untuk itu. Gugat itu. Ya, biar laki-laki yang gini-gini yang ganteng-ganteng yang andaikan nakal nanti sikat itu aja Mbak ya. Itu aja. Tidak ada Mbak itu sudah. Tidak ada pasalnya dan insya Allah mungkin belum banyak yang kesini. Ini saya kasih bocoran ini cuan ini kalau ngomong itunya. Ya. Ya, Mbak. Yang kedua adalah ingkar janji wan prestasi. Ini di 1238. Jadi kuncinya di pengadilan biasanya kalau ini narasinya adalah perjanjian, maka di sini mesti bukan prestasi. Karena apa? Tidak memenuhi sesuatu pada saatnya, tidak memenuhi sesuatu seluruhnya pada saatnya. Nah, itu kunci-kunci di syarat bahan prestasi. Ya. Ini Mbak Profesor ini ngajar Pak ya? Profesor ini ngajar. Oh baru lulus. Oh ya. Sana itu. Ada itu hukum perjanjian ada ya. Di 1320 kalau ini 1238. Bahan prestasi. Bisa ganti rugi atau memenuhi ganti rugi atau tidak ada ganti rugi sekali ada itu. Ada beberapa syarat untuk itu. Oke, ada juga yang penyalahgunaan wewenang.
Ini apa? Saya beberapa kali memberi contoh penyalahgunaan itu adalah memberi umpamanya A dengan B membuat perjanjian, ya, perjanjian eh, perusahaan umpamanya gitu. A itu disuruh mengelola sebagai direktur, B-nya komisaris, beberapa orang komisaris, B, C, D komisaris dan sebagainya. A itu pinter, tapi jeleknya satu, dia itu menggila bola. Ya. Begitu dia menggila bola ada timnas kita main atau Persibaya main, mesti dia ditinggal pekerjaannya. Seperti ini maunya di mana ini di Qatar ini ya. Dia lihat nggak pulang-pulang loh, tim kita menang. Ada Rizky Ridho di situ. Lah, dia di situ. Loh, nggak pulang-pulang kan pekerjaannya gimana? Perusahaannya itu. Lah ini ada penyalahgunaan pemenang di sini. Direktur yang senangannya main bola, lihat bola, itu fun berat lah itu ya, itu yang terjadi. Ini bisa diajukan gugatan penyalahgunaan wewenang. Ya. Ada juga yang terakhir namanya sih unjustment. Unjustment itu sekarang banyak terjadi. A mengirim transfer uang pada si B. Tapi keliru rekeningnya itu. Rekeningnya itu keliru, mestinya 5 menjadi 3, jadi si C. Apakah si C melanggar hukum? Ya. Ya? Enggak. Si C tidak boleh dilakukan. Kamu penggelapan enggak boleh juga. Gimana caranya unjustment? Gugatan ini coba 1359 ini. Dicoba ini hal semacam ini. Ya. Ini perkembangan dan ilmu penanganan suatu perkara di perdata. Oke, lanjut enggak? Nah, tentang tempat mengajukan gugatan, saya kira enggak ada masalah ini ya. Di mana di tempat kedudukan tergugat, tempat kedudukan salah satu tergugat, tempat barang tetap itu berada, tanah yang jelas itu. Kapal juga bisa, kalau hipotek dan sebagainya di kapal itu. Di mana? Yang ketiga adalah domisili. Domisili itu adalah di mana itu diperjanjikan. Ya, bisa diperjanjikan. Biasanya di dalam akte itu, apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka akan diselesaikan di memilih tempat kedudukan hukum di pengadilan negeri titik-titik. Di situ. Atau ada juga, apabila musyawarah tidak dapat, maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Nah, arbitrase ini Anda eksepsi, ya sudah mestinya ke arbitrase dulu jalannya. Apa itu? Lembaga arbitrase dulu diketintang loh dulu, ada. Ya, boleh di situ. Jadi harus melalui proses itu. Lembaga arbitrase itu, ya. Oke, pilihan hukum sudah, mediasi saya kira sudah tahu. Ini kuncinya di pasal 130 HIR dulu. Itu dasar peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008, sekarang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Itu mediasi, proses mediasi juga bisa kaukus dan sebagainya. Mediasi bisa orang pengadilan atau lembaga subjek hukum lain yang ada brevet sebagai mediasi. Sebenarnya ini profesi baru sebenarnya. Tapi di sini enggak berlaku, enggak banyak dimanfaatkan. Pengadilan agama ada itu, Pak. Jadi pengadilan agama satu, ada ibu di situ, mantan hakim, yaitu sebagai mediator. Ya, mediator, dan dia kasih fasilitas bayar 100 kalau itu. Di pengadilan pilih hakim mediator. Ini sonder betalen, apa ya? Enggak usah bayar lah kalau pengadilan gitu. Ya, enggak bayar, sebenarnya enggak bayar teman-teman itu. Kalau ngomong nggak bayar. Gitu. Tapi ada yang ngomong kita mediasi dari yang lain. Bagus, itu lembaga. Ini adalah lembaga baru yang bisa mendapatkan profesi, yang bisa mendapat uang juga. Tapi saya kasih tahu bahwa jarang menggunakan ini. Ya. Oke, mediasi sudah. Yang kedua, yang ketiga ada jawaban. Ya, jawaban itu dari gugatan ada 2. Ada ini, ada eksepsi, ada pokok perkara. Eksepsi nanti keterangkan, ya kuncinya ini aja. Terus ada
konvensi, maka itu eksepsi pokok perkara itu namanya konvensi dan ada rekonvensi. Rekonvensi adalah kickback, gugatan balik, serangan balik. Bahasa bola rame-rame serangan balik, ya. Nah, kalau dalam tinju jual beli pukulan ini ya. Itu boleh diajukan, tapi ini harus diajukan pada jawaban pertama sekaligus. Rekonvensi. Ini di pasal 132 AHIR. Lanjut, Mbak. Oke, gugatan sudah. Lah ini eksepsi itu, Mbak. Eksepsi ada beberapa ini. Eksepsi tentang kemenangan yang tadi saya ngomong tadi, ya. Kemenangan karena pengadilan Sidoarjo sudah perjanjikan, tapi salah satunya di Surabaya boleh, ya. Tergugaknya banyak Sidoarjo. Kalau ini nggak ada perjanjian, tergugaknya di Sidoarjo semua, gugaknya di Surabaya. Itu mesti dieksepsi, itu adalah mengenai kompetensi relatif. Ada kompetensi absolut, ada juga. Ya, tidak berwenang. Ini pengadilan tata usaha negara mestinya. Berarti pengadilan tata usaha negara yang berhak. Kompetensi absolut. Ya. Jadi ada kompetensi nebis in idem. Bahwa perkara sudah diputus tapi diajukan kembali, itu nebis in idem. Ya. Ada gugatan kurang pihak. Ya. Mestinya pihak A5 juga hanya 4 kurang pihak. Tidak boleh. Itu masuk dari eksepsi. Di mana diatur? Di pasal 136 HIR. Ya, diatur di situ. Bagaimana dengan rekonvensi? Rekonvensi juga bisa. Rekonvensi juga balik itu harus ada keterkaitan. Keterkaitan. Ya. Jangan sampai nanti saudara kliennya itu punya nama, ya, digugat. Saya itu punya nama, punya perusahaan, saya itu pejabat, gitu. Tokoh partai juga, itu. Ya, dikatakan gitu. Saya digugat ini berarti mencemarkan nama baik saya. Jujur aja kalau klien Anda digugat, alasannya benar, ya, pamannya prestasi, dia suruh gugat balik, alasannya pencemaran nama baik, hindari. Karena apa? Di dalam 132 AHIR itu ada yang terkandung maksud disebut dengan keterkaitan. Ada juga yang terkait dengan innerlek samenhang. Situ. Jangan mau. Kalau ini demikian, Anda sebagai penggugat konvensi itu bisa eksepsi bahwa ini tidak ada keterkaitan hukum. Nah, itu. Katakan pencemaran nama baik harus ada putusan hakim pidana lebih dulu. Ya. Mesti harus keterkaitan, pamannya eksepsi. Ya, kalau rekonvensi, kalau dia nggak memenuhi kalau ini perjanjian ini A dan B dia nggak memenuhi prestasi si B ini, dia gugat, loh saya bayar, tapi mobilnya serahkanlah. Hanya mesti itu aja. Boleh aku mau bayar, tapi saya tak serahkan itu. Gugat balik itu boleh. Jadi ada keterkaitan dikit-dikit itu boleh. Kalau sonder itu tanpa itu nggak bisa. Janganlah. Hindari, gitu ya. Karena bisa nolak itu advokat juga digugat, saya ngomong, saya nggak mau Mas. Loh Anda kan adik kelas, saya lebih senior dari Anda. Iya. Kalau pas ini saya pas masuk, pas waktu kuliah ini saya pas masuk, makanya saya nggak mau. Anda yang mungkin nggak masuk itu. Itu bahasa menghindari di situ. Saya pas waktu ini masuk, tak terangkan ini itu. Loh, kok gitu? Tapi saya kan boleh gitu. Ya boleh, tapi saya nggak mau. Silahkan. Gitu. Ya marah semula. Tapi dia ngajak ngomong, tak jelaskan semacam itu. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi beri pemahaman. Saya pun bisa salah gitu. Ya. Saya akan minta ilmu pada Anda nanti, pada Mbak Cantik juga ini saya baru lulus ini. Ya. Replik saya kira nggak ada masalah ya, lanjut aja ya. Duplik nggak masalah. Pembuktian ya ini pembuktian perlu ini. Pembuktian ini 164 HIR ya. Ya itu kunci kita di sana atau 284 RBG ya ini ya. Pembuktian ini adalah bukti surat ya. Ya, bukti surat. Suratnya ada 2. Ya, surat
surat tertulis underhand, ya bisa. Ya. Ada surat atau surat di bawah tangan, atau surat atau bukti otentik. Bukti otentik ada dua. Ya. Dapat tangan mamanya, aku utang sekian, Mbak, aku pinjam ya, sekian. Oke. Aku pinjam sekian. Oke. Berapa ini? Buktinya apa? Kwitansi. Itu bisa. Pak Joko, kamu pinjam uang saya sekian 1,5 miliar. Oke. Udah. Boleh, itu bukti bisa diajukan di pengadilan. Pertanyaan saya, bagaimana Pak? Bagaimana kalau kwitansi itu nggak ada materinya? Gimana kira-kira? Oh ya, bagus. Namanya siapa? Mas Tobet ya. Biar nggak cemu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya pancing ini, saya seneng ini. Tidur dan ini. Ya baik, nama saya Robert Pak, mencoba menjawab, kwitansi itu tetap berlaku. Karena sejatinya materai itu bukan sebagai tanda sah ya, itu cuman kalau zaman dulu itu cuman untuk keperluan keperluan kayak ya keperluan aja gitu, nggak sampai menjadi barang yang sah. Cuman di hari-hari ini itu banyak pengertian bahwa materai itu menjadi alat yang sah gitu. Kalau nggak pakai materai nggak sah. Mana? Yang nambah? Kurang sedikit. Kurang sedikit. Mbak, monggo, silakan. Bener, tapi kurang sedikit. Namanya? Oh, Iriana. Sama seperti itu. Iriana seperti Oh, Liliana, tapi Iriana. Itu ya bagian. Iya. Maksudnya gimana Pak Liliana? Daftarkan di mana? Caranya gimana? Oh, dengar ya. Maklum malah bukan ya gini nih, ngejar terus ini. Ya, yang lain coba. Mas, bisa? Bagus. Oke, ya. Jadi kuncinya itu materai itu adalah memenuhi undang-undang kepabeanan. Kepabeanan materai itu Pak, kepabeanan itu. Kalau enggak bisa satu itu, mamanya 10.000 didenda. Denda berapa? 1 kali. Pernah suatu kita itu ada perjanjian vendor itu sama pemenang lelang itu dipanggil polisi. Tempatnya nggak saya sampaikan. Ini Pak Joko, klien Anda itu nggak sah ini perjanjian ini. Saya ngomong seperti tadi. Iya, yang mana ini? Apa yang nggak sah itu? Tanda tangannya betul, pihaknya betul. Ini kalau komparisinya, kalau bahasa notaris betul, walaupun ini di bawah tangan. Yang betul gimana? Proses letternya juga betul. Nggak ada materai, nggak benar ini. Ya, saya diem, saya itu mendampingi aja. Terus waktu kita, advokat hanya diem itu, dampingi itu. Boleh ngomong saya. Boleh. Silakan. Ini kesempatan. Saya jelaskan seperti tadi. Ada pelanggar hukum? Iya. Tapi hanya denda 1 kali itu. Tidak membatalkan materi perjanjian semacam itu. Ya. Tuh. Yang di samping itu. Nanti kalau Anda di mana? Di pengadilan di situ. Tapi ini diperkuat oleh namanya. Tadi ada surat ya. Surat ada bukti akta otentik. Atau otentik itu akta ada 2 akta itu biasanya. Ada Mbak yang terakhir Mbak. Itu akte partet sama satunya apa Mbak? Relas bukan relas akte. Relas akte punya pengadilan. Bukan atasnya Mbak. Sumpah bukan lainnya lain. Tak sumpah tak kupas Anda masih tertarik dengan ini. Atasnya Mbak. Bukti bukan saksi. Terus bukan saksi. Surat Mbak. Surat.
Ada dua. Surat itu akte bawah tangan, ternyata dua, yaitu satunya amtelek akte. Amtelek akte adalah sertifikat putusan pengadilan amtelek akte. Kalau ini partit akte, partit itu mesti pihak. Di pasal 1868 KUH Perdata itu. Kalau Anda apa? Pak Joko apa? Apa usah sekolah notaris? Gaya gitu dong. Ya, apa itu? Sering dimarahi teman-teman saya waktu kuliah itu dimarahi. Saya diem saja, kalah bolo soalnya. Karena saat advokat saya diem aja, tapi saya menggali ilmu dari adik-adik itu. Ya, teman-teman itu. Jadi itu. Jadi kalau itu akte notaris itu partit. Jadi ada pihak. Ini buat oleh notaris, pejabat publik, pejabat umum, notaris. Jadi bedakan pejabat umum mesti notaris. Apakah notaris pejabat umum? Jelas pejabat umum. Apakah notaris itu kalau dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara? Enggak. Itu bukan besiking, tapi akte otentik itu di situ. Saya tegas sama teman-teman saya yang notaris itu. Ini harus diselesaikan di mana? Di pengadilan tata usaha negara. Bukan. Anda bukan pejabat publik, Anda bukan pejabat itu, bukan pejabat pemerintah, tapi Anda pejabat umum. Ya, kalau gitu apa yang sana Pak? Yang saya pejabat nggak umum, pejabat guru gitu. Oh iya Pak ya. Makanya akte Anda itu kalau dibatalkan menjadi kewenangan peradilan umum, bukan peradilan tata usaha negara. Itu ya. Saya sering sama teman-teman di Indonesia kasih tahu gitu. Ya. Kemarin pejabat umum. Ya, jadi cuma di situ. Jadi kalau orang notaris sama itu atau namanya si tadi amtelek akte tadi ada yang ngomong relasi akte. Siapa tadi ngomong? Mbak ya? Relasi akte terngiang relasi akte. Siapa? Nanti tak kasih tahu, kalau Anda nggak ngaku nggak tak kasih tahu. Iya tuh. Ayo, yang bilang tadi siapa? Ayo. Tadi dengar tak? Ayo, siapa ngaku? Ayo. Oh, enggak, saya ngomong nanti kita tak kasih ilmu gitu loh. Ayo, siapa? Saya tahu sebetulnya kok tadi. Siapa? Apa relasi akte itu? Apa maksudnya? Langsung itu. Oh ya, sip. Namu siapa? Yogi. Ikut notaris ya kamu? Oh ya, ini makanya relasi akte. Pertanyaan saya Yogi. Ikut notaris siapa? Di mana itu? Oh iya, salam. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah relasi akte itu juga akte otentik? Itu ya, menurut Anda termasuk akte otentik ya? Bener dah. Masih debatable ini. Ini kalau Anda nanti teruskan di program doktor, ini bisa jadi disertasi. Jujur aja saya ngomong itu. Ya. Apakah relasi akte itu mau gini? Bagaimana ini bar marking? Tahu? Apakah dia akan notaris? Apakah itu merupakan produk notaris? Apakah itu dapat dikatakan akte otentik? Hati-hati ya. Di bar making itu, Mbak, tak daftarkan Mbak. Jedok, tempel itu. Ini bar make namanya itu. Ya. Banyak dulu dibaca di notaris itu di situ. Banyak. Oh, ini akte otentik ini. Karena dikeluarkan notaris itu di bar make. Makanya di situ dicatat di buku Kraper, di situ ada namanya notaris itu. Nah, nanti sekolah notaris saja lah. Sekolah itu ya, itu jelasnya. Saya usahakan Anda sekolah notaris ya. Ya. Ya, kita aja lah. Soalnya nggak sampai nanti. Jadi surat sudah tahu, yang dua saksi ya. Kunci saksi ada 3 ya. Saksi itu saksi. Kalau di dalam dunia pidana itu ada saksi perbalisan dan sebagainya ya itu ya. Tapi saksi itu kuncinya melihat, mendengar dan mengetahui sendiri.
tiga komponen itu harus satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Saya sering beri contoh bahwa kita di sini itu tahu-tahu di muka itu ada apa itu, ada jambret di sana. Apa jambret? Oh, rame-rame tahu-tahu meninggal. Tahu-tahu ada masa di masa orang kita lari. Pak Joko, saya mau keluar dulu, Pak. Ada apa? Ternyata ada apa? Jambret dipukuli, Pak, katanya jambret. Apa betul dia melakukan? Enggak, kalau tanya gitu. Apa tahu kamu yang melakukan si A itu? Enggak tahu. Tahu di mana? Setelah saya keluar dari sana, tahu jambret itu setengah mati. Orang itu setengah mati. Dying lah. Keren Mbak kalau orang Surabaya ya. Nah, itu apakah Anda itu dapat dikatakan memiliki tiga saksi ini? Tiga syarat ini. Melihat, mendengar, mengetahui. Apa kemudian ini? Enggak ada. Jadi makanya hati-hati menggali saksi di sana. Si A itu yang dipukuli tahu dia jambret? Enggak tahu. Ya. Ini tiga komponen itu harus pahami betul, melihat, mendengar, mengetahui. Melihat sendiri, mendengar sendiri, kita mendengar mungkin betul. Mengetahui enggak tentu, belum tahu. Ya. Katanya ini Pak, katanya menjadi saksi the ID itu. Ya, ini kunci di sini. Titiknya tak kasih tahu itu aja. Yang saksi sudah, ahli juga sudah sesudah keahliannya tambahan itu. Yang keempat adalah bukti apa Mbak? Sangkaan itu beda hakim, presumpsium juris, presumpsium fakta. Jadi hakim itu ini milik hakim loh ya. Saya mau ngomong apa? Tapi yang jelas ada dasarnya hukum ini. Kalau faktanya di sini dikaitkan. Ini kalau jadi hakim Anda ini aja Anda dipahami itu. Ya. Advokat biasanya hanya kira-kira ini lebih cepatnya gitu. Tapi ini mutlak kemenangan hakim. Ya. Persangkaan itu. Ya. Pengakuan. Pengakuan ada dua, pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Ya, ini bisa diperkuat dengan saksi nanti. Oh dia bisa ngakui Pak utangnya masih Mbak cantik ini Pak Joko itu. Ya, itu boleh. Ya. Pengakuan di luar sidang. Bawahnya apa? Aku ini loh Mas Yogi. Pas agak mau beli rumah, gak punya rumah, aku terpaksa dibantu Mbak ini loh. Namanya siapa Mbak? Mbak Verina. Di Mbak Verina loh Mbak. Terus akhirnya beli Pak Joko, beli. Nah itu kan cerdas kita Mas Yogi. Tahu enggak tahu, tapi kan pengakuan bahwa saya itu ngakui punya utang ke sini. Bentuk-bentuk pengakuan yang dicurhatkan pada Mas Yogi dan sebagainya itu. Ya. Itu boleh itu disampaikan itu. Ada juga yang ini, bukti sumpah. Ya. Bukti sumpah ada beberapa itu. Yang kuncinya ini, sumpah promisua. Sumpah musyawar adalah sumpah yang diucapkan ketika, ini agak serius ini. Saya harus berdiri ini. Ya. Biar nggak ngantuk. Ya. Promisua adalah sumpah yang diberikan ketika mau mengucapkan sumpah jabatan. Ada nanti kalau jadi advokat ada namanya sumpah. Di sini. Anda mau jadi camat disumpah di sini. Promisua. Sumpah ketika akan melakukan memegang suatu jabatan. Sumpah menjadi panitera, menjadi hakim di sini. Ada sumpah confirmation, ya, sumpah supletoire. Itu kewenangan itu adalah sumpah ini sebenarnya kuncinya ada gini. God A dan B, saya enggak ngakui, enggak benerin Mbak. Kalau Mbak di bawah tangan tadi, saya enggak adu kok. Enggak ada buktinya ini, hanya tangan sitok, tanda tangan ini. Kalau sekarang ada namanya laboratorium kriminal. Dulu nggak ada ini. Dulu nggak ada sumpah. Betul Pak Joko? Enggak. Bukan tanda tangan saya, bukan tulisan saya. Tulisan saya jelek kok, ini bagus. Itu bisa disumpah di sini dulu. Apa resikonya? Ya paling-paling jadi mati itu aja. Sakit keras itu aja. Itu aja sumpah itu. Nah, itu yang berikan kita sumpah ini. Ini hakim ini istighfar ini apa? Betul toh kerugianmu sekian. Oh iya Pak. Ya sudah bersumpah kalau kerugianmu sekian.
Untuk apa? Umpama saya berikan rumah sekian-sekian itu disumpah. Boleh di sini ada kewenangan hakim. Yang terakhir ini adalah sumpah deciswar, sumpah pocong ini juga. Betul itu. Sumpah pocong. Kalau orang Islam di Masjid Agung, kalau orang Hindu kalau orang Hindu di pura yang besar itu, kalau orang Katolik biasanya di gereja itu. Kalau di Sumeneb itu dulu di Masjid Agung Sumeneb itu tempat sumpah itu pernah dilakukan. Dan orangnya alhamdulillah kalau dia itu benar ya nggak apa-apa, kalau dia nggak benar ya wassalam dia. Betul itu. Terakhir saya melakukan sumpah itu teman saya berani. Hakimnya sekarang jarang melakukan sumpah itu. Terlalu baik hakim sekarang itu. Betul, hakim terlalu baik. Berani sumpah pocong saya, sumpah pocong tak bisi itu. Mas kan mudar nggak aja. Tapi itu aja, betul aja. Mudar dengan itu 3 tahun kemudian meninggal, 3 atau 4 tahun kemudian meninggal. Jangan itu. Gak tahu makanya sejak itu saya gak berani ngomong jelek macam itu. Mudar karena teman, mudar kalau yang bujuk ya. Untuk sok wani-wani tok. Oh, bismillah Pak ya sudah. Kalau udah ngomong bismillah saya baru alam nggak bisa ngomong. PD-nya setengah mati soalnya. Nah, sumpah promisor. Ini mengapa saya harus duduk di sini? Ini penting sekali. Beberapa hari yang lalu ketika sidang MK itu saya dikasih ditanya teman saya, Pak Joko, kira-kira menurut prediksi Anda bagaimana? Kok perkembangannya baik itu gugatan 01 03 itu? Bambang Wijayanto ngomong, baik itu hakimnya itu objektif, penerima didatangkan. Saya ngomong, apa kata Pak Arif itu? Ini tidak usah disumpah, karena apa? Karena mereka pernah disumpah ketika mampu memegang jabatan. Atas itu loh. Saya senyum itu. Gitu aja. Pak Joko senyum. Nanti saya dikira mendikti Mahkamah Konstitusi. Cuma saya senyum. Ada namanya sumpah promisor, itu sumpah jabatan. Itu tidak ada akibat hukum. Seandainya Bisi Mulyani itu berbohong, seandainya Bu Risma bohong, seandainya Pak Hartarto bohong, seandainya Pak Muhajir yang bela kayak gitu bohong, gak apa-apa. Tidak terkena pasal 1242 KUH pidana. Dah itu aja. Terserah itu, makanya kalau Anda makanya Anda jangan khawatir yang sana Jakarta kayak gitu hebatnya itu ya ternyata ya ketika tahun CI ya nggak hebat juga ya. Udah itu aja, pesannya di situ. Saya Anda harus pinter itu aja sudah. Ya. Ya ada 242 KUH Perdata, lihat Mbak Diana dibaca Mbak, coba Mbak. Coba baca juga. Enggak itu. Penting lihat stresnya di sini. Bisa tak minum. Ingat saya 242, ingat saya. Ya, siapapun yang baca boleh. KUH pidana. Iya. Tes. Pasal 242 ayat 1 KUHP, Pak. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah itu tidak mengikat hakim. Ya persis semacam itu. Artinya apa? Oh, feeling saya apa ya? Lip service. Persis MK itu. Ya dah. Wah, kalah itu. Hopeless saya gitu aja. Saya melihat itu. Teman saya ngomentari ahli politik, pengamat politik Jakarta,
ngomong sama, ya apa Dik? Ini mas saya. Loh, aku malah gak teko kono Dik, nggak sampai situ Dik. Ya pokoknya kira-kira itu mas, aku kan praktisi. Ini yang terjadi semacam itu. Pengembangan silakan Anda diskus untuk ini. Oke Mbak, lanjut Mbak. Sumpah sudah, apa Mbak yang ada? Pengakuan ya sudah, sumpah, simpulan, putusan, kan nggak ada masalah ya. Lain-lainnya nggak ada masalah, sudah. Ya itu nggak salah, teknologi informasi nggak masalah. Memori banding nggak ada masalah ya. Cuma saya kesekan ada memori banding jangan nyalain hakimnya. Ya. Walaupun kemungkinan iya, tapi sudahlah. Kenapa? Banyak perkara yang dianulir oleh hakim tinggi. Banyak perkara yang dianulir oleh hakim agung. Percayakan sanalah. Yalah. Karena apa? Gajinya tinggi, tapi pertanggung jawabnya berat. Pada siapa? Abdul kalau bahasa agamanya itu. Ya, itu aja. Sampaikan, ya. Sekarang kasasi saya kira gitu. Kasasi bunyinya adalah apakah ada perbuatan, apakah yudek pasti melanggar hukum, apakah yudek pasti salah menerapkan hukum, itu kunci-kunci yang ada di kasasi. Dan yudek pasti. Kalau ini PK, namanya apa? Ya, namanya apa? Putusan apa namanya? Kalau putusan tingkat 1, tingkat 2, namanya yudek pasti. Kalau putusan Mahkamah Agung yang keliru, namanya apa? Yudek saksi salah menerapkan hukum, yudek saksi melanggar hukum. Nah itu kalau ini memori kasasi. Kalau ini memori pendidikan kembali, namanya apa? Putusan Mahkamah Agung yang diputusnya putusan apa? Yudek juris. Ya, ada yudek faksi, yudek juris. Jadi kalau seperti itu dengan banyak-banyak itu. Kalau saya bebas jam berapa? Ya. Kurang berapa Mbak? Kurang berapa? Masih 50 menit. Oh bagus. Lanjut atau enggak? Terang lagi enggak? Lanjutkan lagi. Oke. Kasasi sudah. PK sudah. Ya. Apa Mbak lanjut Mbak? Nah itu alasan itu baca sendiri bisa itulah ya. Pak. Nah sudah. Pasal 63. Bisa menjali, saya kira tidak ada masalah kok. Ditemukan bukti baru novum. Ya, apabila pengadilan memutus lebih dari putusan yang diminta. Ya. Mintanya rawon dikasih tempe, dikasih empal, ya dah. Dikasih empal, dikasih tempe, dikasih kerupuk, itu mau lebih. Oh ini hakim, ini anak ini baik, ini kasih, nggak boleh hakim itu. Hakim tidak boleh meminta lebih dari yang tidak boleh memutus lebih dari apa yang diminta. Di pasal 173 ayat 3 HR kalau nggak keliru ya. Nggak boleh itu, ya. Wah ini baik ini, ya. Ini baik. Wah ini magang di notarisnya ini baik, nggak boleh saya itu kenal baik ngasih itu ya. Saya tambahi kalau beli nasi pecel boleh. Ya, mas tak kasih pemangi mas, tambahan itu boleh. Tapi kalau hakim nggak boleh. Ya. Termasuk putusan pidana. Kalau yang didakwakannya adalah penipuan, tapi ternyata tidak terbukti penipuan, tapi menggelapan, maka itu ada unslah kalau pidana. Tapi kalau ini beda lagi. Makanya ada perkara itu yang diterima untuk sebagian, diterima untuk seluruhnya, ya diterima. Ditolak, tidak diterima untuk seluruhnya boleh. Ini mengandung arti tersendiri. Ya, diterima sebagian, berarti sebagian masih bisa dimasalahkan lagi. Ya. Karena itu kita menyambut pada yang tadi. Kalau ini tidak ada diktum putusan atau petitumnya tidak menyebut apabila menyerahkan bidang tanah dan bangunan di jalan ini. Menghukum tergugat menyerahkan bidang tanah dan bangunan serta jalan ini kepada penggugat dalam keadaan
kosong dan baik. Tapi kalau itu pada ketiga, pihak ketiga itu jadi kuasa pihak ketiga, nggak bisa dilaksanakan. Ini namanya non-executable, tidak dapat dieksekusi. Apa yang harus dilakukan? Gugat kembali, gugat baru. Ya, ini harus dilibatkan sebagai pihak, enggak gitu. Tambahin lagi kalau ini atau mendapat hak daripadanya ini dan sebagainya harus menyerahkan pada kita itu boleh itu. Hati-hati sekali, ya. Apalagi sekarang itu identitas kalau masalah tanah pengadilan itu selektif banget. Dilihat dulu sebelum melangkah. Jadi ada semacam flat on the spot, ya, pengadilan gitu. Ada perkembangan di situ. Karena apa? Ada gugatan yang perkaranya itu nggak ada tanah dan sebagainya. Nggak ada itu Pak. Di mana? Karena ada nutcracker, ya, ada abrasi dan sebagainya. Sama sekarang ini sudah. Ya. Jadi ada tanah itu malah tambah, ya. Lu kok tambah? Ini karena nutcracker. Nutcracker itu adalah apa ya? Penambahan tanah lagi di sini. Biasanya di pinggir semua Bengawan Solo apa itu banyak itu. Di Lamongan apa itu, ada itu sudah banyak. Tapi ada yang hilang juga. Dulu tanah Sadik ini sekarang tinggal di sini. Ini hilang. Hilang ditelan banjir. Ditelan itu. Ya. Hati-hati ya. Jadi itu tanah itu memang banyak problem solving yang ada di sana itu. Kalau dalam dunia ini, dunia sertifikat itu kadang-kadang sertifikat itu saya ngalami ada sertifikat ganda itu ada emang. Atau ganda sebagian di sini milik A, tapi saya sertifikat sini milik saya semua, itu ada semua. Banyak terjadi di situ. Itu tekenarnya, itu pegawai ukurnya itu juga lupa di sini. Tapi kalau percaya ya, saya tidak mengagungkan teman-teman yang di itu zaman dulu yang waktu kadaster orang masih mambu-mambu Belanda itu ngukurnya istimewa. Pas. Saya pernah di salah satu daerah itu ngukurnya tahun 1905. Sampai sekarang itu jelas masih tetap. Saya kasih tahu oleh salah satu ketua pengadilan yang itu, Dek, sebenarnya saya nggak perlu Dek untuk datang itu. Karena saya sangat percaya misbreaknya itu sekian. Pasti benar Dek. Tahun berapa itu? Sebelum 45? Iya Pak. Setelah 45 pun saya masih percaya. 1905 bayangkan itu. Surat ukurnya itu. Cocok itu masih. Diukur itu cocok itu. Ya dari situ saya percaya itu. Saya berguru sama dia, masih ada gini waktu itu. Londo itu temenan di Sanda itu sungguh-sungguh di. Oh iya Pak, saya menguji di situ. Sudahlah kamu minta ukur mana, pokoknya saya akan mengabulkan mana yang kamu minta, tapi nanti bayar sendiri. Ya, sudah aja saya. Betul, ini kena pelebaran jalan sekian, tahu persis. Belanda itu. Jadi peta kita itu di Belanda sudah ada semua. Peta geografi kita ada yang lebih mengherankan peta tanaman kita itu di bawah Belanda karena yang tahu dia semua. Ya teman-teman insinyur pertanian itu di sana ada semua. Jadi kalau tanaman coklat itu berapa ketinggiannya, terus sifatannya gimana, unsur haranya apa itu tahu semua Belanda itu. Makanya kalau saya guru sama temannya yang anak petani itu, Belanda kok dilawan. Ya, itu aja. Guru saya gitu. Hebat istimewa. Dan itu benar. Di lereng itu benar semua. Benar. Saya tanya orang-orang BPN yang lama itu, yang teknik plat ukur yang temenan itu, yang sekolahnya di Jogja itu. Benar. Jadi teman BPN memang pintar semua. Datanya pun kalau di sini di BPN punya itu tahu semua, apalagi sekarang. Tempatnya Mbak siapa Mbak? Di mana rumahnya? Wah, Boso di mana Mbak? Boso di mana? Adian. Ini tapenya yang gede-gede ya. Nah, itu. Bandawasah kalau orang biru ya. Nah, itu
Itu kelihatan Mbak di sana. Perkebunan itu kelihatan. Sini kelihatan semua. Ijen ke bawah itu kelihatan di sana. Sukowono masuk Bondowoso bukan? Oh Jember, ya. Masuk di situ. Itu kelihatan semua sana. Sana ada yang baku Nangbus itu ya. Yang ada baku pabrik, yang ada tanah yang baku hanya 5 hektar itu ya. Sana hanya 5 hektar itu bakunya itu untuk cerutu itu internasional sudah. Mahalnya setengah mati. Jember teman-teman. Jember itu ya. Nah, itu. Mahal sekali itu. Hanya 5 hektar. Nah, di luar situ nggak bisa gitu. Itulah kelebihan yang kuasa di situ. Hanya 5 hektar di luar itu nggak bisa gitu. Dan mahalnya setengah mati. Gitu. Ya. Tuh ya itu sampaikan. Itu sampaikan bahwa itu adalah apa Mbak istilahnya namanya? Syu'ubun ya gitu ya. Kalau yang bisa menguasai itu memang syu'ubun ya punya itu ya. Kalau kok ini kan syu'ubun itu punya keterampilan kok, punya ahli macam itu. Keahlian. Pinang kabeh itu. Oh, Batak. Oh. Saya pikir masalah. Nah, padahal ini perlu loh, ada harus punya bahasa itu loh ya. Itu, harus punya Batak itu loh. Kamu jujur kalau ini saya terangkan pada ini ya. Kamu lebih baik kursus bahasa Mandarin. Itu aja. Karena apa? Yang punya duit itu ada pengusaha yang bisa bahasa Mandarin. Nah, Toyota juga. Tuh. Saya nggak nyinggung bahasa lain karena nggak ada yang berperkara, yang punya itu menguasai perdagangan itu. Silakan Anda punya itu Mbak. Kursus bahasa KOI ya itu ya. Tuh, itu ya, itu saran-saran ya. Dan saya kira nggak ada masalah kita ya. Putusan itu ya ini nggak bisa dieksekusi itu non eksekutable dan non eksekutable itu. Hatta milik tergugat tidak ada. Telah terjual semuanya. Ya terkena bencana alam. Ya. Tuh. El Nino bencana alam enggak? Katanya politisi bencana alam, bencana teknis katanya. Tidak menyamai harta itu banyak. Objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga lain. Ini yang belum dieksekusi di sini, belum disita ya di sini. Ini problem sampai yang ketiga ini yang beri objek sengketa telah beralih ke pihak lain. Makanya ini saya pun menjadi prihatin karena apa? Pengadilan kalau nggak ada buktinya, sertifikat berapa nggak mau nyita. Hilang sudah, dijual pada pihak ketiga lain. Mau apa kita? Nah sekarang itu pinternya setengah mati. Hilang sudah. Jadi apa? Jadi dokumen hukum belaka. Ini yang saya alami dan dialami beberapa teman kita. Enggak mau pengadilan. Ada dulu, betul tanah dianggap tanah di jalan Darmo 1000 banyak. Tanah dia Pak, tempat dia. Enggak mau nyita sekarang. Buktimu mana? Dulu disita. Tergugaknya, Pak Hakim ini bukan milik saya, tapi ini milik si X. Mana buktinya? X kasih surat, tak cabut itu. Sekarang enggak. Udah. Kehatiannya terlalu tinggi sehingga pencari keadilan juga cukup dirugikan. Tuh, prolog dari saya gitu, silakan menjawab aja biar berkembang. Ya, Mbak ya? Oke, silakan. Demikian pemaparan materi dari Bapak Joko Surmasono SHMKN. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Masih ada waktu untuk bagi tanya jawab ya Pak. Dibuka untuk pertanyaan dan langsung dijawab boleh Pak. Baik, perkenalkan nama saya Robert, Pak, dan izin untuk bertanya.
Saya langsung kasih sebuah kasus saja Pak ya, supaya menarik. Jadi kaitannya ada, ini tadi untuk pelaksanaan putusan, objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga lain. Jadi ceritanya ada seorang penjual dan pembeli, pembelinya membeli sebuah sebidang tanah dan bangunan gitu. Nah pada waktu itu SHM sudah tercetak atas nama penjual dan istri, misalkan Bapak A dan Bapak B. Nah, singkat cerita, setelah jual beli, penjualnya ini tidak mau pindah, gitu, tidak mau pindah, sehingga terjadi ada gugatan dari pihak pembeli. Nah, setelah mengalami sidang berkali-kali sampai ke banding, akhirnya dimenangkan oleh pembeli. Nah, pada waktu mau eksekusi, penjual melakukan perlawanan, gugatan perlawanan dengan mengatasnamakan pihak keluarganya, pihak ketiga tadi Pak. Pihak ketiga itu pihak keluarganya tidak terima karena dianggap rumah itu adalah rumah warisan dari orang tua terdahulunya. Nah, dalam kasus ini kira-kira perlawanannya ini masuk nggak dengan yang tadi Bapak jelaskan itu Pak, yang pihak ketiga itu tadi Pak maksudnya. Tuh, terima kasih Pak. Iya Mas Robert, bagus ini. Jadi perlawanan ada 3 ya. Ada namanya Derden Perset. Di 196, enggak keliru gitu, nanti lihat sendiri. Ya. Itu ada Derden Perset, ada perlawanan dari pihak ketiga. Pertanyaan saya, sertifikat atas nama siapa Mas? Itu sudah sebelumnya sudah atas nama penjualnya sama istrinya, jadi tidak ada nama lain. Apakah itu harta gono gini atau harta asal? Sebenarnya itu memang harta gono gini, tapi sudah dibagi Pak. Sudah dibagi, jadi itu ada tanah 1000, tapi sudah dibagi per anak dapat 200 meter persegi, dan pembeli itu membeli dari rumah yang sudah terbagi-bagi itu Pak. Jadi atas nama cuman suami sama istrinya aja, begitu. Atas nama AB tadi bapaknya? Iya, betul. Iya ada. Ya. Tapi sudah dibagi kepada si anak salah satu anak X itu aja ya? Ya, sudah dibagi rumah itu. Sudah secara sah dibagi di X, Y, Z itu aja ya? Ya. Nah, yang membeli adalah Mr. Mr. C, namanya gitu. Ya, C. Terus yang mengajukan perlawanan siapa? Yang mengajukan perlawanan adalah anaknya. Pihak keluarga dari si suami istri ini tadi. Lain ya? Lain. Tapi sebenarnya kalau saya analisa, dia bukan merupakan, dia nggak ada haknya gitu loh Pak. Tapi yang saya mau pertanyakan, apakah pihak ketiga itu tadi itu masuk ke dalam yang Bapak tadi ceritakan? Iya. Gini loh Mas, pihak ketiga itu punya alasan apa masuk ke situ? Nah itu saya sebenarnya analisa saya ya, ini sebenarnya nggak punya hak gitu. Ya nggak bisa Mbak, bukan waris Mbak. Waris itu ada apabila pewaris itu meninggal. Ini AB kan masih hidup. Sudahnya AB itu adalah P namanya gitu, ya. P gugat pembeli sama itu, nggak bisa Mas. Karena tanah itu ada namanya alas hak kepemilikan. Kenapa? Sorry. Alas hak kepemilikan. Di pasal 16 UPA, kalau nggak keliru loh ya. Kalau nggak keliru di situ bisa dilihat Mbak, nanti Mbak dibantu saya. Itu alas hak kepemilikan. Kalau dia itu nggak ada alas hak kepemilikan nggak bisa. Apalagi gono gini. Anaknya pun kalau ini sudah dibagi tapi alas haknya itu masih atas nama Abi, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau ini tanah, ini harus jelas bahwa apa alas hak kepemilikan yang terjadi itu. Ya, jadi kita sebutkan itu. Jadi mengapa saya menyebutkan ini hak kepemilikan? Karena ini adalah tanah, nah itu. Makanya kalau saya sebutkan tadi, mumpung ini masih ingat, kalau Anda akan menyelesaikan masalah hukum, itu harus dilihat dulu, ya, apakah tanah dalam Anda mendeskripsi suatu masalah itu bagaimana. Sekarang contoh, kalau ini sudah dijual, tanah sudah dijual pada si A oleh si B.
dalam hukum adat ada 3 jual itu. Ingat, kalau saya punya buku tak kasihkan, tapi saya nggak bawa buku. Punya buku tapi ada nggak ini, tak buku advokat tak kasihkan hadiah. Ingat nggak? Apa jual dalam bahasa hukum adat? Oke, yang masuk notaris itu coba magang itu melopen di sana. Nggak tahu ya, tahu Mbak? Yang baru lulus. 3 itu. Di hukum adatnya ada 3. Jual lepas, jual sende, jual gade. Ya, itu aja. Jual gade itu gade tok. Sekian itu. Dijual baru itu. Tapi semua terikat dengan pasal 37 PP nomor 24 tahun 97. Semua peranan hak atas tanah itu harus dilakukan di hadapan PPAT. Siapa PPAT? Notaris dan atau camat wilayah Kepiting. Aja. Nah, jadi mendeskripsi suatu persoalan itu harus jelas di sini. Jual beli Pak di pasal 1457 betul BW ada jual beli, tapi itu barang. Di dalam hukum adat yang diwujudkan yang merupakan suatu cerminan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Undang PPPA UUPA itu adalah prinsipnya kontan, tunai kontan, nah itu kuncinya di sana Mas. Dulu pasal 19 Undang Nomor 10 PP nomor 10 tahun 61 dulu ada di situ. Kalau sudah diganti PP nomor 24 itu. Jadi kalau ini ngomong peralihan hak atas tanah, baik itu karena jual beli, tukar menukar, ya. Tukar menukar itu di pasal 1541 BW itu. Itu harus melalui proses PPAT. Nah, ada satu contoh di pasal 1519. Itu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Apakah itu boleh? Nggak boleh. Karena eksistensi Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 61 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97 itu harus di hadapan pejabat pembuat akte tanah, PPAT, notaris atau ini. Kalau bagaimana dengan notaris? Notaris itu harus PPAT. Notaris yang bukan PPAT tidak bisa melakukan transaksi jual beli atas tanah. Tuh, ya. Makanya memiliki suatu masalah jangan sampai keliru. Ya. Kalau itu sewa menyewa di pasal 1548 ya kan. Coba dilihat kalau saya keliru dibetulkan. Sebenarnya juga harus itu bahwa ini sewa menyewa. Ini bukan jual beli, bukan peralihan hak. Tuh. Di sana sudah ada. Sekarang kalau A nyewakan pada si B, A lalu menjual pada si C, apakah dengan serta-merta sewa antara A dan B ini putus? Enggak. Harus dijelaskan dulu. Nah, sewa menyewa kan ada macam sewa menyewa tahunan atau sewa menyewa ada batas waktunya 10 tahun umpamanya gitu. Itu harus dinanti dulu sampai habis masa sewanya. Mengenai leveringnya. Levering tahu? Hah? Penyerahan. Penyerahan ada 2. Free telek referring sama telek referring. Saya bukan gaya ini enggak, ini itu enggak gaya gitu, ini memang bahasanya di situ, bahasa Belandanya di sana. Itu bisa jadi duit kalau Anda jadi advokat sudah memahami itu. Udah sih, oh ini udah jadi duit itu. Ya. Dah. Datang ke sana, oh ini sudah siap. Ini berarti sudah masuk, sudah sini Pak. Terserah Anda yang menentukan berapa jumlahnya. Kalau notaris ada ya Mas Yogi ya, persentasenya ada Mas Yogi ya. Jual beli tanah ada, advokat nggak ada Mas. 1%. Enggak kurang. Ada sigar semongko segala kok, aku di mana. Makanya kalau cepat juga itu wajar Mas. Itu Mbah Bejo gitu. Ya. Banyak advokat gitu. Tapi harus jangan mengecewakan klien. Itu trust karena gitu. Tapi sini aja. Apakah ini jual beli dengan hak membeli kembali 1519? Boleh enggak notaris membuat itu? Enggak boleh. Jadi ada peraturan skema Mahkamah Agung apa ada itu. Ada di sini. Ini mendeskripsi suatu masalah.
lihat dulu, plek, apakah ini akad sewa menyewa, ya, apakah itu tukar menukar, ya, itu harus disampaikan juga. Oke, ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Mbak siapa? Perempuan ini ya? Sip, beda aja. Dian, Pak. Mbak Dian, ya. Saya mau tanya ya Pak, ada tanah itu zaman Belanda, waktu zaman Belanda kan namanya masih Eigendom. Ya. Terus dibeli ya, tapi sebelum dibeli itu tanah itu karena masih pada saat perang ya. Jadi Belanda banyak yang lari ke negaranya kembali karena dijajah oleh Jepang. Itu diduduki oleh kepolisian. Terus habis itu dibelilah oleh si A. Anggap aja orangnya ini yang beli si A. Dari si A ini beli terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatan yang namanya tukar guling. Terus akhirnya kepolisian itu ditukar guling di depan notaris. Jadi akhirnya keluar surat tanah. Terus habis gitu, setelah lama 32 tahun, kepolisian mau menduduki kembali tempat itu. Sedangkan sudah 32 tahun, yang pembeli si B, yang beli dari si A, itu sudah menduduki 30 tahun, 32 tahun ya, tidak ada masalah. Ya, yang saya mau tanyakan, kenapa kepolisian mau menduduki hak itu, Pak? Sedangkan dari pertanahan dan lain-lain itu sudah sah semua kan? Prosedurnya sudah sah. Terus habis gitu juga saya juga baca undang-undang agraria yang mengatakan kalau tidak ada yang mengklaim dalam jangka waktu 15 lebih tahun sampai 30 tahun, itu sudah menjadi hak milik sah. Di undang-undang agraria mengatakan hal itu. Ya itu gimana Pak solusinya? Terima kasih. Saya tahu kalau Mbak ini Mas tadi Mbak. Feeling saya, oh ini saya tahu. Tapi saya nggak mau masuk di ini Mbak ya. Yang jelas ini, Eigendom itu ada namanya RVE dulu, Recht van Eigendom. Ya, kita kisinya aja ya Mbak ya. Nah, Eigendom itu kalau ini milik Belanda, ini di pasal 16, pasal berapa 16 itu? Siapa yang berhak memiliki itu ada warga negara Indonesia. Ya, ada di situ. Itu berarti dia harus mengajukan permohonan sebelum tahun 1980, 20 tahun. Pertanyaannya, apakah orang Belanda ini meninggalkan saja atau menjadi warga negara Indonesia? Seandainya dia menjadi warga negara Indonesia, maka dia untuk mempunyai prioritas untuk mempunyai hak milik ini. Menjadi hak milik. Dikonversi menjadi hak milik. Sekarang bagaimana kalau ini ditinggalkan, ini menjadi tanah negara. Ya. Ini dalam pengawasan kantor Badan Pertanahan. Negara itu didelegasikan pada kantor pertanahan. Terus kantor pertanahan itu sekarang apakah ini Anda ingat namanya besiter dan besiking? Besiter dan Eigenaar, tahu ya? Ya, Eigenaar. Besiter itu menguasai. Kamu ngomong saya. Kalau pacar ini sama saya, pacarnya siapa jika pacar saya kalau sama-sama kemana-mana. Tapi karena saya sudah usia kini pun anak saya paling gitu. Iya dah. Nah, coba ini yang datang dia. Pacar Robert ini paling itu. Ada Pak Yogi itu. Bagi saya, Pak Joko putranya Pak Joko. Iya. Iya dah. Betul. Bagi dia, Bapak, kalau saya gitu. Iya. Kalau saya kemana-mana sama dia, ya, yang ngomong, putranya Pak Joko. Iya. Ini kalau ini person. Tapi kalau ini barang itu adalah, ini siapa? Berarti siapa yang membesit ini? Dia punya saya. Jadi di pasal 197 ada barang tetap, barang bergerak bernama, tidak bernama. Itu ya. Karena ini adalah barang tetap. Siapa yang menguasai? Maksudnya kan situ Mbak tadi. Tapi ini adalah tanah negara.
Prioritas untuk mengajukan hak kepemilikan adalah mereka yang menguasai dengan etikat baik. Ya, ini ada peraturan pemerintah 14 tahun yang diberikan tahun 21 itu ada itu. Itu harus beretikat baik. Sekarang apakah tanah yang diputar guling itu, ya kok bisa notaris membuat ini tukar guling? Tukar guling itu karena ini Mbak Raislah bahasa bilang gitu. Mbak, ini HP-mu Mbak. Iya Pak Joko. Mbak, tak tukar ini Mbak, saya punya poin 2, aku sini bisa untuk ini. Oke, janjian. Tukar guling. Kan itu dah. Ya, sekarang apakah tanah tukar gulingnya gimana? Apakah harus melalui proses notaris atau tidak? Apakah notaris berhak melakukan tukar guling gini? Kan harusnya proses tukar menukar. Apakah ini harus dilakukan oleh notaris PPAT atau bukan? Sana Mbak kuncinya. Karena ini masalah tanah. Kalau sudah dilakukan ini, apakah dia kepolisian ini punya hak atas tanah itu atau tidak? Enggak. Yang punya bangunannya tukar guling. Nah, kalau misalnya tanah ini sudah ditukar guling di depan pejabat tertinggi ya Pak. Iya. Jadi pada saat itu kan kalau jabatan Kapolri itu kan tinggi sekali kan Pak ya. Nggak mungkin orang itu bisa ujuk-ujuk jadi Kapolri kan Pak kalau nggak ada disahkan oleh Presiden ya kan. Yang memilih kan Presiden ya kan, ditunjuk sebagai pejabat negara. Kalau sudah tanda tangan Kapolri dan lain-lain ya kan pada proses tukar guling itu dan akhirnya keluarlah sertifikat tanah di depan PPAT dengan perjanjian tukar guling yang sudah disepakati banyak pihak, tanda tangan banyak pihak. Apakah itu dianggap sah? Karena kan pejabat tinggi itu kan disahkan oleh negara, Pak. Ya, gini. Apakah pejabat tinggi punya befuk atau embefuk? Punya kemenangan atau tidak untuk itu? Itu aja yang penting. Apakah pejabat tinggi itu mempunyai kemenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah atau tidak? Itu masuk aset loh Mbak. Raja Pak Gubernur ini Bu Khofifah baik sama saya. Pak Joko PN ini. Apakah berhak itu? Nah, itu aja Mbak kuncinya. Jadi sudah dijawab itu tadi. Tentu Mbak. Itu ada namanya pelepasan dulu, ada namanya P2HT oleh dulu ya. P2HT itu. Jadi lepaskan dulu. P2HT itu panitianya itu siapa kan? Dulu ada yang namanya tukang narik sewa tanah bekas Belanda itu Mbak. Ada itu. Dulu di Toko 6 dulu. Toko 6 tahu ya Toko 6 itu. Zaman itu Toko 6 ya Mas ya. Itu kan juga Pak. Jadi buktinya itu juga bisa kan? Iya itu penarian itu. Jadi itu adalah tanah kan juga tanah negara akhirnya juga diambil alih oleh P2HT Mbak. P2HT ada panitia ya Mbak. Makanya ini apakah dia itu institusi kepolisian ini hanya menguasai, apakah dia berhak untuk mengalihkan atau tidak? Ini menyangkut apa? Menyangkut apakah notaris punya kewenangan untuk ini enggak? Artinya apakah akta itu nihtah atau vernitah bar gitu Mbak. Makanya pertanyaan ini, apakah Kapolri itu Raja Kapolri tingkat tinggi yang diangkat oleh Presiden punya kewenangan untuk melakukan peralihan enggak? Di sana sebenarnya Mbak kuncinya. Tuh. Kuncinya di sana Mbak. Ya kalau enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah objek yang ditukar guling itu dikuasai siapa sekarang? Gini Pak, kan itu tuh surat tanah itu kan bukan milik negara kan, egendom itu kan perseorangan. Iya, egendom itu adalah hak milik zaman sekarang. Iya. Dulu namanya egendom. Ya, itu kan miliknya perseorangan. Jadi salah satu orang Indonesia yang kawin dengan orang Belanda dan akhirnya orang Indonesianya itu karena akan ikut orang Belandanya itu balik ke Belanda, makanya dijuallah ke si A, tapi pada saat proses penjualan ke si A itu, polisi sempat melihat ini tempat kok kosong.
Jadi diduduki sementara. Nah, sebenarnya saya tak tanya. Tahun berapa dijual pada si A itu? 1941 kalau nggak salah. Oke, 41. Kuncinya UPA itu tahun 60, tahun 80 harus dikonversi. Makanya itu pada saat tahun 70-an atau 80-an itu ada terbit surat pertanahan, Badan Pertanahan yang Apa diterbitkan suratnya apa? dari Jakarta dan Surabaya. Suratnya apa, Mbak? Hak milik. Atas nama siapa? Atas nama pembeli si A. Nah, Dari pembeli si A gini, dibeli si B. Ya, saya gini, Mbak. Pada data saya lebih seneng, tapi gambarnya gini. Indonesia itu dulu ada orang Eropa kalau begitu, plus orang Timur Asing. Siapa orang Timur Asing itu? Jelaskan ini. Keturunan Cina, Jepang, Taiwan, Hong Kong, ya, Vietnam dan sebagainya itu termasuk India, Pakistan, Arab. Ya. Ini Mbak ya kunci ya. Kalau mereka akan menjadi warga negara Indonesia harus proses permohonan menjadi warga negara Indonesia. Tuh. Sekarang pertanyaan saya nggak rasialis. Teman-teman dari keturunan Chinese itu mengajukan permohonan hak, bahkan ada yang naturalisasi. Anda ingat Indrawan itu yang pemain bulu tangkis itu ya, itu belum menjadi warga negara Indonesia, permohonan itu masih dimohonkan di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu ya. Itu gara-gara dia menang, terus Bu Mega apa yang kamu minta bukan saya. Dari saya minta warga negara saya Bu, dikasih haknya. Keluarkan itu. Anak baik itu keluarkan. Ya. Itu Mbak. Jadi kalau orang Timur Asing itu semacam orang Eropa, ya Mbak ya, yang berlaku hukum BW, kalau dia sudah meninggal di Indonesia atau nggak punya warga negara, dia juga nggak bisa sebenarnya. Jadi orang Timur Asing sama seperti itu. Mestinya termasuk India, Arab dan sebagainya itu. Nah, saya cukup paham ini. Mengapa? Dipahami dulu. Apakah sudah atas nama orang Indonesia? Sudah Pak. Atas nama siapa itu si A? Apa buktinya suratnya itu? Ya itu Pak. Hak milik surat tanah itu Pak yang diterbitkan oleh Surabaya dan itu Badan Saya pengen lihat itu aja. Badan Pertanahan. Saya pengen lihat itu aja. Daripada lihat ini kan saya ngomong dah. Kalau ini bukti saya bisa nilai. Tapi gambarannya semacam tadi. Kalau sama ini berarti sudah nama A. Sekarang yang mengadakan tukar guling siapa? Si A tadi atau bukan? Antara si A dengan kepolisian. Loh, mengapa kok tukar guling? Wong si A itu pemilik. Loh, ya justru si A itu pemilik, tapi karena kan pada saat itu masih diduduki oleh kepolisian. Jadi akhirnya kepolisian bilang ya wes, ya istilahnya gini gampangnya ya Pak ya. Aku jaluk duit. Iki aku tak minggir, walaupun aku ro iki tanahmu, aku jaluk duit, aku tak minggir, aku sangonono. Lek gak disangoni duit, ya polisi ini mana mau Pak pejabat tinggi itu mau angkat koper. Nah, coba aja dilihat kalau memang prosesnya itu. Sekarang dia kok kembali gitu, mengapa nggak digugat? Justru ini nih kasus yang saya ini mau belajar, mau ikuti Pak. Menurut saya ini menarik untuk dipelajari. Oh iya, menarik ini. Tapi masalahnya kecil Mbak. Pertanyaan saya, tukar guling itu saya dengan Mbak Cantik tadi, Mbak, saya punya ini tukar ya, tukar guling. Kalau ini adalah kompensasi, jadi bedakan kompensasi dan tukar guling. Nah, akte perjanjian, aktenya itu akte apa? Nah, itu aja Mbak dilihat dulu, kita pelajari. Datang ke saya Mbak, sudah ngomong-ngomong. Gitu. Nah, karena saya khawatir tukar guling semacam tadi. Mbak, Pak Joko, HP-nya bagus tuh Pak, ini Pak Joko HP-nya sudah, oh ya, ini pulpennya bagus. Ya, barter, tukar guling. Kalau ini pesangon Mbak namanya. Itu Mbak, pesangon. Nah, makanya kalau ini si A ini betul membeli dari si B, nah membelinya bentuknya dari mana? Kalau tidak membeli Pak, mana bisa terbit surat
pertanahan ya Pak, dari Badan Pertanahan. Makanya Mbak, pembelian itu mesti ada alasannya dulu. Apakah si orang yang meninggal di Belanda, yang meninggalkan kita ke Belanda itu punya alasan kepemilikan setelah tahun 60? Enggak, saya pikir itu. Enggak punya. Karena belum terbit sertifikat atas nama orang Belanda, orang kita yang dikawin orang Belanda tadi. Itu Mbak. Nah, dia kok bisa itu enggak mungkin dia membeli itu. Dan itu banyak terjadi di Surabaya. Rumah-rumah yang di tengah Mas itu Mas. Pak. Ada satu kasus lagi Pak. Ya. Jadi tanah ini milik Angkatan Darat. Ya, Ibu si A ini itu dia membeli 50 tahun lalu dari Angkatan Darat. Setelah 50 tahun kemudian anak cucunya ini mau menduduki tempat itu karena kan sudah punya sertifikat sah dari tanah ini. Tapi karena 50 tahun lalu itu tanah ini punyanya Angkatan Darat. Angkatan Daratnya ini mengeklaim, ini sekarang tak punya anakku, tak kasihkan ke anak saya. Terus ada orang ini nanya, Pak. Loh, kalau gitu saya beli tanah, kalau sudah ini menjadi hak milik saya atas nama saya, kalau saya leren ngelihat 50 tahun yang lalu, pertanahan 50 tahun yang lalu, terus kalau ada oknum pemerintah yang mengeklaim, berarti ini harus menjadi hak milik oknum dari pemerintah dong, mau itu polisi, angkatan darat, angkatan laut, gimana Pak? Sedangkan kan itu hak milik itu sudah menjadi punyanya orang Indonesia ini, orang Jawa ini Pak. Itu dia sempat tanya ke saya. Oknum tadi buktinya apa? Oknum tadi buktinya apa? Yang penting saja Mbak. Ya karena dulu itu dia bilang pada saat belum terbit sertifikatnya orang itu tuh dia tinggal di sana mulai dari nenek, cucu, kakek dan lain-lain. Nah itu tanah yasan atau tanah apa? Iya, nah, jangan jawab. Jadi gini Mbak, tanah negara itu adalah di bawah penguasaan kantor pertanahan. Itu aja Mbak, saya campur Mbak ya. Ujian di situ. Tanah negara itu adalah kewenangan kantor pertanahan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dari negara. Saya nggak tahu, makanya saya tanya, apakah itu tanah bekas gendom atau bekas hak barat atau tanah yasan? Tahu tanah yasan? Gitu, Mbak. Makanya kita tanya, apakah tanah itu tengah bekas gendom atau tanah bekas hak barat atau tanah yasan? Tanah gitu. Tanah itu hak adat atau tanah yasan itu. Dipahami gitu. Gimana Mbak yang belakang? Ya, apakah tanah yasan, Mbak? Mbak, coba Mbak. Tanya, apakah tanah itu bekas hak barat atau tanah yasan? Tanah apa Pak? Yasan. Yasan. Bukan Pak, jadi ini tanah yang di dekat Sidoarjo, yang sudah ditinggali nenek moyang, turunan Angkatan Darat. Ya enggak apa-apa. Tanah itu apakah tanah yasan atau tanah bekas hak barat? Kayaknya tanah hijau ya. Tanah kayak petok hijau atau apa gitu. Ya petok D gitu lah. Lain. Petok D itu petok surat yasan. Kalau ini surat hijau lain lagi. Ya hijau itu jadi tanah zaman dulu itu kan kayak petok hijau apa segala macam. Terus lain. Dibeli oleh salah satu. Enggak. Saya kebetulan yang urus surat hijau cukup paham. Enggak gini. Bukan lain. Jadi kalau ini petok hijau, surat hijau itu bukan hijau ya Pak, petok D. Nah, petok D adalah tanah yasan. Nah, kamu lihat di kelurahan. Itu di sana ada namanya riwayat tanah. Di sana ada namanya buku kretek. Ya.
Kerawangan. Kerawangan adalah peta dasar di sana. Jadi nenek moyang kita itu sudah pinter dulu. Tanah gini ya. Ini tanah untuk pesawahan. Ini untuk penggembalaan. Ya, ini untuk pemukiman. Ya. Ada. Ini tanah untuk kepentingan umum, untuk apa? Lapangan ada semua. Ya. Sekarang kan enggak. Tata ruang kita sudah rusak di sini. Bekapa saya enggak saya melihat tanah-tanah seperti itu kan sudah, saya melihat kalau jalan tol itu sawah subur di Jombang apa itu langsung dirikan bangunan properti itu kalau ini bidang dekati, kalau ini sudah ada Kerawangan ada Mbak. Jadi kalau ini bedakan penguasaan itu apakah tanah hijau, kalau hijau HPL, hak pengelolaan. Nah sekarang apakah pemerintah kota Surabaya ini betul-betul membeli aset, namanya aset, itu mesti ada. Aset dari mana? Itu ada. Jadi kalau itu ada namanya, dulu ada undang-undang apa sebentar. Sambil jalan ingat nanti. Itu ada penggembalaan, ini diambil dari mana asetnya, dari A dan B, ada semua. Nah ini diklaim itu gimana? Ini adalah gara-gara tahun 65. Saya harus ngomong jujur itu. Bapakmu PKI. Takut. PKI. Klaim. Udah. Tuh. Ini yang saya khawatirkan. Tuh, Mbak, makanya tanya apakah di HPL? Saya agak paham karena kebetulan saya ngurusi HPL. Ya udah. Paham kalau HPL itu. Itu HPL itu tumpang tindih. Namanya buku apa namanya, petok ada 3. Petok itu petok D, petok C, dan petok A. Sampai apal gini ya. A itu di Dinas Pendapatan dulu. Kementerian Keuangan. Petok D itu di kita, pemilik. Petok C itu di desa. Di sana ada buku Kerawangan yang Mbak sebutkan tadi. Dan di sana bisa dilihat ini kemana larinya, kemana tahu. Dulu ada namanya rapat minggon. Makanya Mbak sebutkan dulu alas haknya apa yang disebutkan tadi. Awal saya ngomong kita tuh advokat. Buktimu mana? Karena di pengadilan tuh kalau ini nggak ada problem solvingnya, nggak ada bukti aslinya, nggak dipertimbangkan secara baik. Dan buku namanya buku letter C tadi di desa itu, yang sekarang sudah di kelurahan, namanya lurah atau kepala desa tidak akan mau mengeluarkan itu karena apa? Ada bupati atau wali kota. Tidak akan mau, Mbak. Itulah sistem kita di situ, takut. Jangan keluarkan itu. Harus izin kepala desa atau camat. Itu kepala desa harus izin pemerintah kota. Kalau enggak, pindah kamu. Gitu. Mbak, itu makanya saya tamakan, mari kita diskusi, membuka di tempat saya nanti ngomong, apakah yang disampaikan tadi adalah tanah adat, tanah itu, tanah yayasan, atau tanah negara dikuasai negara. Negara itu ada disebutkan sebenarnya HPL, hak pengelolaan. Sekarang kalau ini simpang tindih, HPL luas itu. Sekarang ada di sini ada HGB, bagaimana? Saya cukup paham surat hijau. Nah, makanya Mbak, akan lebih baik Anda punya data, ngomong-ngomong sama saya, ya. Nanti saya kasih alamat saya, bisa ketemu di kantor saya. Saya lebih senang itu, ya. Oke, itu Mbak ya, Mbak siapa tadi? Mbak Dian, ya. Selamat Mbak Dian, saya bangga karena ini ada perempuan di Hari Kartini ini yang saya harus bangga. Selamat Hari Kartini Mbak ya, untuk perempuan Indonesia. Iya. Mungkin Mbak yang Bondowoso, ada yang tanyakan? Tinggal 5 menit. Ada yang tanyakan ya? Tadi terlambat 5 menit. Oh ya. Silakan untuk saksi Pak. Ya, Bapak jelaskan ada 2. Ada saksi fakta, ada saksi yang diopinikan. Boleh nggak bisa dijelaskan perbedaannya? Ini. Saksi fakta ada yang saksi verbalisan. Ini perkara pidana biasanya, Mas. Verbalisan itu yang didadakan Pak polisinya. Yang nyidik itu loh, Mas.
namanya faksi perbalisan. Makanya dihadirkan di situ. Nah, dihadirkan di mana maksudnya? Nah ya, yang fakta itu adalah semua dihadirkan persidangan, tapi dia melihat fakta, tapi salahnya harus ada 3 tadi. Melihat, mendengar, mengetahui. Tapi di perkara pidana, Pak Polisi didatangkan, namanya saksi perbalisan. Penyidiknya biasa gitu. Perkara narkoba itu dihadirkan, iya betul, kamu nyidik ini Pak, ini. Karena jarang tuh yang mengetahui Pak Polisi nangkap narkoba itu kan jarang, yang orang umum kan jarang yang mengetahui. Itu maksudnya. Jadi makanya kalau di pidana itu ada saksi perbalisan. Penyidik yang datang itu. Ya. Oke. Mbak, cukup. Saya closing statement ya. Nanti sebelum ini Mbak Dian, teman-teman lain, saya bangga bisa ketemu hari ini ya. Dan Anda nanti saya kasih nomor kantor saya di Jaya Gejah Selatan 24. Handphone saya 081 ya. Cepat ya. 081 330 369 275. Ya, di kantor saya Ngagel Jaya Selatan nomor 24. Ngagel Jaya Selatan nomor 24. Jalan Ngagel Selatan 24. Ya. Nanti ngomong Pak, saya dari UWK angkatan ini. Ngomong ya silakan Mbak Dian dan sebagainya, Robert bisa datang, Yogi bisa datang. Ya. Enggak apa-apa. Sambil ngomong-ngomong tentang itu. Barangkali ini ada ilmu yang harus saya peroleh. Ya. Nah, jangan percaya saya mesti ngerti, enggak. Kadang-kadang Anda yang lebih ngerti. Saya pernah tanya sama mahasiswa saya kebetulan ngajar di Fakultas Hukum UNER itu. Anaknya sudah jadi kurator. Saya tanya kok, Mas, saya tanya boleh? Benar tuh Pak Joko? Iya, saya nggak tahu. Yang mana Pak? Anda kan kurator. Saya kan belum kurator, bukan kurator. Tanya ini gimana? Oh ini Pak, ini, bukumu apa? Ini sudah cukup, gitu aja. Artinya saya kan tanya. Nah, saya bangga Anda sudah punya kelebihan semacam ini. Ya, nanti dapat kita bersinergis ya Mbak bahasanya ya. Itu yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebetulan hari ini masih suasana lebaran. Ya. Harapan doa sama, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sukses untuk kita semua. Tuhan memberikan hidayah pada kita semua. Sekian, selamat sore, selamat berjuang. Sukses selalu. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko Sumarsono SHMKN atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan atas jawaban dari para peserta. Baik, para peserta angkatan 19, acara sesi pada hari ini telah selesai. Maka dengan ini mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat di kemudian hari, dan sebelum saya tutup, kita dapat foto bersama terlebih dahulu, coba. Oke. Mohon untuk bagi para peserta bisa maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Bapak bisa di sini deh. Oke, teman-teman apa? Ya bisa langsung untuk sesi foto bersama untuk mempersingkat waktu agar bisa. Ya, mengambil posisi samping kanan kiri dan di belakang. Rapat. Siapa?
Oke, baik. Terima kasih atas atensinya pada sore hari ini. Saya selaku moderator Verna Marcelia mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata pada saat sesi materi. Saya ucapkan hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu besok. Ya, kasih Pak.